Baik Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suwardi, selaku narasumber di kegiatan ini dan juga pendiri Guru Inovatif Indonesia. Yang terhormat juga Bapak Miskadi, selaku reviewer, dan juga yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini melalui media Zoom Cloud Meeting ini. Di malam hari ini, kami dari Guru Inovatif Indonesia memulai kelas buku ber-ISBN di minggu yang pertama. Ini merupakan rangkaian dari beberapa pertemuan ke depan. Nantinya ada 3 kali Zoom dan bimbingan via WhatsApp group. Targetnya dari kegiatan ini adalah selesainya naskah buku yang Bapak Ibu nanti akan susun. Nah, buku itu mungkin ada Bapak Ibu di sini yang bervariasi, ya saya katakan bervariasi. Ada yang mungkin sudah pernah menulis buku, bahkan mungkin draftnya sudah hampir selesai nih. Ada juga yang sudah menulis separuh bagian, ada juga yang mungkin baru menulis awal atau mungkin belum menulis sama sekali. Nah, di sini karena begitu banyak variasinya peserta yang hadir dan khususnya tentang perbukuan ini, maka kita sepakati bahwasannya kelas ini kita sampaikan materi mulai dari nol, sehingga Bapak Ibu yang mungkin dari awal ini belum memiliki judul bahkan atau memiliki topik tema, belum memiliki ide, itu bisa mulai mencoba menggali terlebih dahulu idenya, kemudian nanti mungkin judul awal. Sebenarnya judul itu bisa ditulis terakhir Bapak Ibu, tapi paling tidak topiknya apa, jenis bukunya apa, bisa direncanakan dari awal. Nah, itu harapan kami sehingga memang buku ini tidak bisa cepat kilat dalam membuatnya. Nah, mungkin sedikit tambahan sebelum saya sampaikan materi-materinya. Kelas buku ber-ISBN yang diadakan oleh kami, yaitu Guru Inovatif Indonesia, secara formal memang kami akan laksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Itu merupakan jadwal secara formal. 3 kali Zoom dan bimbingan lewat WhatsApp sampai dengan 1 bulan. Tetapi kami terus akan membimbing Bapak Ibu sampai dengan naskah selesai. Sehingga kami tahu bahwasannya membuat buku tidak mungkin gitu ya. Sebenarnya bukan tidak mungkin, tapi bisa jadi 1 bulan selesai. Tetapi terkadang ada banyak kendala di lapangan. Misalkan kesibukan gitu ya, apalagi mungkin bulan depan sudah mulai bulan puasa, terkadang ada perlu adaptasi kembali dengan situasinya, maka pasti ada banyak halangan di sana. Tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa menuntaskan secepat mungkin bukunya gitu ya. Terkadang kalau buku ini tidak kita fokuskan diselesaikan, maka semakin lama merasa semakin tertinggal, nanti bulan-bulan berikutnya akan malas menulis. Meskipun kami sudah selalu berikan motivasi, ingatkan kembali, tidak perlu registrasi, Bapak Ibu lanjut bimbingan terus sampai dengan naskah selesai gitu ya. Jadi itu seringkali menjadi kendala. Kalau sudah lama nggak kirim naskah gitu ya, akhirnya sudah menyerah gitu ya. Harapan kami tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tuntas sampai dengan buku selesai ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk hari ini sesungguhnya materi sudah kami bagikan di WhatsApp group ya. Materi sudah Bapak Ibu bisa download. Di sana sebenarnya sudah ada PDF materi atau PowerPoint. Bisa Bapak Ibu klik download atau nggak perlu di-download, dibaca-baca juga bisa. Ada juga video penjelasannya. Nah, tetapi karena ini merupakan pertemuan perdana, banyak juga yang mungkin baru daftar hari ini, biasanya belum sempat melihat atau melihat videonya maupun mendownload materinya, sehingga khusus untuk hari ini kita akan sampaikan highlight terlebih dahulu tentang materinya. Untuk minggu-minggu berikutnya nanti kita akan bagikan materinya lebih awal, sehingga ketika waktu Zoom Bapak Ibu akan lebih banyak diskusi dengan kami. Sehingga konsep
pelatihan ini bukan seperti webinar pada umumnya yang lebih banyak penyampaian materi, dan akhirnya ketika tanya jawab hanya ada kesempatan 2 atau 3 penanya. Tidak seperti itu. Untuk pelatihan kami lebih banyak waktunya untuk tanya jawab. Sehingga materi sudah siap, Bapak Ibu sudah kami bagikan materi, kita jumpa di WhatsApp grup, di grup WA, banyak diskusinya, menyampaikan keluhan Bapak Ibu, menyampaikan ide Bapak Ibu, dan kendala mungkin ya, atau mungkin konsep yang ingin atau belum Bapak Ibu pahami. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk materi pertama akan saya bahas langsung highlight-nya. Untuk hari ini kita sebatas menemukan ide penulisan buku dan juga sistematika awal. Seperti apa sih rancangan buku itu ya. Oh iya, dari tadi saya banyak berbicara sampai lupa. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Pak Randi Pratama. Saya merupakan dosen di Universitas Jember, Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan reviewer dari beberapa jurnal-jurnal nasional dan juga kepala divisi di Universitas Jember. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa tips awal yang sesungguhnya tips ini sebenarnya sudah umum sekali, tapi paling tidak ada beberapa yang harus Bapak Ibu bangkitkan lagi dari tips ini. Yang pertama sebenarnya sudah sangat umum sekali ya, karena identifikasi dulu passion Bapak Ibu atau gairah Bapak Ibu. Nah, gairah ini kaitkan dengan buku. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menulis buku sesuai dengan keinginan, sesuai dengan passion, sesuai dengan gairah, maka Bapak Ibu nanti ketika mengalami suatu kendala itu akan lebih mudah teratasi daripada membuat buku yang mungkin tidak Bapak Ibu sukai. Maksudnya topiknya. Nah, itu silakan. Biasanya passion ini bisa terkait dengan bidang studi. Misalkan Bapak Ibu guru matematika, ya otomatis passionnya salah satunya adalah matematika. Meskipun tidak hanya itu, bisa jadi matematika passionnya yang lain, Pak, membahas tentang olahraga sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi salah satu passion biasanya terkait dengan bidang Bapak Ibu gitu. Kemudian tips yang kedua adalah bisa kaitkan dengan pengalaman. Nah, pengalaman yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya sekedar Bapak Ibu habis jalan-jalan kemudian diceritakan, bukan, tapi lebih luas lagi. Pengalaman itu bisa dikatakan sebuah pengetahuan. Ya, pengalaman yang sudah melekat bisa disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang merupakan suatu harta terbesar dalam menulis buku. Mengapa harta terbesar? Karena dengan pengetahuan yang Bapak Ibu sudah miliki, itu akan lebih mudah menulis buku daripada mungkin Bapak Ibu harus menulis buku sambil mencari pengetahuan baru. Maka disarankan, selalu saya sarankan sesuaikan dengan bidang Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dosen, nah dipastikan dulu dosennya mata kuliah apa, gitu ya. Karena dengan mata kuliah yang sudah Bapak Ibu sering ajarkan, biasanya akan lebih cepat menuliskannya daripada mencoba menulis mata kuliah baru. Meskipun bidangnya sama, tapi mata kuliahnya beda, itu membuat Bapak Ibu harus menggali pengalaman baru. Apakah boleh? Boleh saja sebagai tantangan, tetapi nanti harus mencari harta baru ya dalam prosesnya, sehingga membutuhkan waktu. Agar lebih cepat, kalau ingin membuat buku cepat, memang kaitkan dengan pengetahuan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu miliki. Tips yang ketiga. Nah, ini tips yang ketiga ini sebenarnya harusnya sudah tertanam di pikiran Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu harus memastikan di awal ingin menulis buku jenis apa. Nah, bukunya itu sebenarnya buku itu ada 2 jenis, buku fiksi atau non fiksi. Nah, kami di sini kami dari penerbit M4I itu menerima baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Silakan Bapak Ibu bebas. Pak, saya ingin menulis novel, silakan. Menulis kumpulan cerpen, silakan, dan yang lainnya. Meskipun umumnya selama ini sangat sedikit sekali yang menulis fiksi. Biasanya lebih banyak menulis yang non fiksi ya, buku-buku ilmiah, bisa tentang biografi, buku panduan, lumayan juga ada beberapa, buku sejarah, buku jurnalisme, sains populer, filsafat. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen biasanya buku teks atau buku pelajaran atau modul gitu ya.
modul pembelajaran, BMP itu buku modul pembelajaran, ada juga buku catatan perjalanan juga bisa. Nah, buku catatan perjalanan itu apa? Buku catatan perjalanan itu seperti Bapak Ibu menceritakan apa ya, kronologi Bapak Ibu melakukan hal sesuatu dari awal sampai akhir. Tetapi pastikan memang perjalanan Bapak Ibu adalah suatu perjalanan yang mungkin menarik, karena itu disebut non fiksi. Jadi ceritanya tidak ngarang gitu ya. Misalkan Bapak Ibu pernah ditempatkan, Bapak Ibu guru pernah ditempatkan di daerah yang cukup jauh, daerah 3T misalkan. Kesulitan dalam hal ini, kesulitan itu, mungkin pengalamannya bagaimana, itu bisa dibuat sebuah buku catatan perjalanan. Dan sangat menarik sekali. Kenapa menarik? Karena banyak juga yang mungkin ingin mencari buku itu agar ketika orang tersebut akan melakukan hal serupa, bisa belajar dari buku catatan perjalanan seseorang. Biasanya seperti itu. Jadi catatan perjalanan dari awal misalkan menjadi seorang menjadi dokter ya, dokter tanpa biaya sama sekali, itu bisa juga diceritakan. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Perjalanan meskipun bukan tentang ilmiah juga boleh. Perjalanan ke luar negeri dengan biaya yang murah gitu juga bisa, juga sangat banyak sekali buku-buku jenis seperti itu. Sehingga orang ingin ke luar negeri dengan biaya yang cukup terjangkau, misalkan punya uang hanya 2 juta rupiah, apa bisa ke Malaysia, kemudian ke Singapura, kemudian balik ke Indonesia, misalkan seperti itu. Itu banyak juga yang seperti itu. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu pelajari dulu jenis-jenis buku. Kalau sudah oke, pastikan di awal. Terus saya ingin membuat buku teks, saya ingin membuat buku pelajaran, saya ingin membuat modul, saya ingin membuat buku hasil buku teks hasil penelitian misalkan, dan yang lain sebagainya. Oke, ataupun bisa juga ensiklopedia juga boleh. Pak, ensiklopedia sudah banyak. Iya, betul, sudah banyak. Tetapi ensiklopedia yang umum. Ensiklopedia yang spesifik sesuai bidang Bapak Ibu pastinya sedikit. Nah, itu bisa dispesifikkan, menarik sekali ya. Misalkan kamus juga boleh. Kamus bahasa daerah. Nah, masih jarang sekali di Indonesia gitu ya, kamus bahasa daerah. Padahal daerah di Indonesia bahasa daerahnya ada ribuan gitu, ribuan bahasa daerah, ribuan suku. Tetapi kamusnya hanya sedikit. Nah, itu bisa dibuat kamus juga. Dan buku panduan ini juga salah satu yang sekarang lagi cukup tren, buku panduan. Mengapa cukup tren? Karena banyak orang yang ingin belajar sesuatu tapi bingung langkah-langkahnya. Ya, meskipun di internet sekarang sudah ada YouTube, tetapi terkadang ada orang yang butuh langkah-langkah secara bentuk cetak ya, misalkan panduan pembelajaran secara online. Nah, bisa bab 1 dengan menggunakan Google Classroom, bab 2 dengan menggunakan Google Meet misalkan ya. Pembelajaran online berbantuan Google. Bab 3 dengan menggunakan Google Form, bab 4 dengan menggunakan ini dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya menarik juga gitu ya. Bapak Ibu ceritakan langkah-langkahnya bagaimana pembelajaran dengan ini itu boleh juga. Jadi banyak inspirasi yang bisa Bapak Ibu kembangkan dari jenis-jenis buku ini. Yang jelas kalau sudah oke, dikunci ya, dikunci Bapak Ibu kunci sendiri ya, dikunci, oh saya ini aja Pak. Oke. Setelah Bapak Ibu sudah oke, atau mungkin belum oke Pak, belum oke judul konsepnya, maka Bapak Ibu harus cari referensi dulu. Nah, cari referensi ini sesungguhnya sebenarnya banyak ya. Saya lompati dulu. Sebenarnya yang pertama bisa dari toko buku. Nah, ini ya, karena begini Bapak Ibu. Kalau ingin menulis satu buku, disarankan Bapak Ibu membaca minimal 10 buku lah. Membaca minimal 10 buku. Untuk apa? Ya agar Bapak Ibu tidak terpaku di satu buku saja. Dan pengetahuan Bapak Ibu menjadi luas. Nah, karena itu memang harus banyak membaca. Nah, salah satu inspirasinya biasanya berasal dari toko-toko buku. Jika Bapak Ibu memungkinkan, ya sambil sering ke toko buku, kalau ada buku yang cocok bisa dibeli gitu ya. Nah, terkadang di masa pandemi ini kita banyak yang mengurangi interaksi di luar rumah gitu ya, maka salah satu solusinya adalah Bapak Ibu bisa manfaatkan Google Book ya.
Google Book ini salah satu mesin pencari Google, tetapi fokusnya kepada buku. Nah, bagaimana kalau dipraktekkan? Saya praktekkan sebentar. Saya praktekkan sebentar. Bisa buka Google, gini ya. Cuma kalau buka Google, Bapak Ibu mencari kata kunci, misalkan pembelajaran daring, gitu ya, pembelajaran daring. Munculnya bukan buku, munculnya biasanya blog, kemudian pengertian, dan lain sebagainya ya. Pak, saya ingin mencari buku pembelajaran daring, maka harus pakai Google Book dulu. Google Book. Ya, tuliskan Google Book, kemudian buka mesin pencarinya, Google Book ini. Kalau sudah masuk tulisan Google, ada books-nya kecil ini, baru tuliskan kata kuncinya. Contoh, pembelajaran daring. Oke, akan banyak muncul buku-bukunya ya. Akan banyak muncul buku-buku pembelajaran daring. Gitu ya. Nah, misalkan sambil Bapak Ibu lihat. Nah, sambil dilihat, sambil isinya tentang apa ya, gitu ya. Sambil dilihat, Bapak Ibu bisa lihat isinya, bukunya. Nah, gitu ya, bisa sambil dibaca-baca juga, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tetapi buku-buku yang ada pada Google Book ini tidak bisa Bapak Ibu baca lengkap. Karena nanti ada yang mencoba pastinya. Pak, isinya kok tidak lengkap? Iya. Kalau ingin lengkap, maka Bapak Ibu harus membeli bukunya. Nah, minimal dengan adanya preview, coba kita buka salah satunya, pelaksanaan pembelajaran daring di era COVID-19. Oke ya. Nah, buku ini, ya ini ya, halamannya ada 128, tapi nggak tampak semua nantinya, pastinya ada beberapa yang apa namanya, nggak terlihat. Nah, paling tidak Bapak Ibu minimal lihat apa? Bisa lihat daftar isinya. Oh, daftar isinya intinya tentang ini gitu ya. Nah, maka bisa saya jadikan inspirasi tentang apa sih daftar isinya gitu ya, daftar isinya buku ini gitu ya. Bab satunya tentang apa, bab duanya tentang apa dan lain sebagainya. Nanti bisa Bapak praktekkan ya. Membukanya bisa dari handphone juga bisa. Oke, sedikit lagi kita lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu mencoba praktek dari Google Book, mencari bukunya, menemukan ide, Pak. Idenya itu. Masih bingung lagi, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan toko buku online. Nah, toko buku online ini ya sama ya. Kalau Bapak Ibu ke toko buku, ke Gramedia, ke Togamas, dan yang lainnya. Kalau toko buku online ya gramedia.com, bukukita.com, dan yang lainnya. Nah, silakan kalau ada yang cocok bisa langsung dibeli. Memang kalau ingin membuat buku, sarannya memang harus beli buku yang sejenis dulu. Paling nggak 2 atau 3, gitu. Sisanya mungkin sambil browsing-browsing dari internet. Gitu. Kalau Bapak Ibu ingin menulis buku tapi nggak punya beberapa rujukan, biasanya nanti akan susah di awal. Gitu. Susah, sekalipun bisa, nanti arahnya akan kurang referensi lah. Jadi memang harus banyak membaca dulu gitu ya. Oke. Nah, ini tambahan saja. Biasanya kalau masih tetap bingung, Pak, diapakan? Bisa lakukan survei di media sosial. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang suka bersosmed ria. Bisa lewat status Facebook, Instagram, WA, dan yang lainnya. Biasanya gitu. Coba ditulis di status WA, misalkan Bapak Ibu seorang dosen atau guru juga bisa. Mungkin ada ide, gitu ya. Saya ingin menulis buku, mungkin ada ide. Biasanya terkadang mahasiswa itu memberikan ide. Pak, Bu, mungkin buku ini bagus untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu bidangnya ini gitu. Akhirnya oh iya ya. Ternyata artinya apa? Kadang orang lain tuh lebih paham. Kita itu passionnya kemana itu lebih paham kadang. Yang menilai kita kadang seperti itu. Paling enggak jadi saran saran masukan tambahan. Oke. Dan yang terakhir adalah diskusi dengan orang yang berpengalaman. Karena di sini Kak, Bapak Ibu sudah masuk di grup WA, silakan Bapak Ibu bisa sharing di sana. Ada saya, ada Bapak Dr. Suwardi, dan ada Bapak Ibu yang lain, bisa saling memberikan saran. Kalau mungkin ada yang belum punya referensi ABC, bisa juga ditanyakan di grup, siapa tahu temannya atau punya referensi, bisa saling membantu, gitu juga bisa. Paling enggak sudah ada wadahnya, bisa Bapak Ibu nanti maksimalkan, bisa diskusikan lebih lanjut. Harapannya adalah
Bapak Ibu seorang guru, dosen, widaiswara, dan yang lainnya, kepala sekolah dan yang lainnya bisa tuntas menyelesaikan buku dalam beberapa waktu ke depan ini, ya. Bisa 1 bulan, 2 bulan, atau sampai tuntas kita akan tetap review gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit materi dari saya. Selanjutnya langsung saja saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Muhammad Suhardi untuk menyampaikan materi yang kedua. Silakan Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Randi atas pembukaannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dan kita di sini sama-sama belajar dan kita sama-sama untuk berkarya dan berinovasi. Untuk kali ini kita akan coba untuk membahas terkait dengan sistematika dalam menulis buku. Buku apa saja? Ada banyak jenis buku Bapak Ibu. Ada buku teks, ada buku modul, buku ajar, kemudian macam-macam seperti yang disampaikan oleh Pak Randi tadi. Nah, sampai dengan buku fiksi juga ada. Dan semuanya bisa di ISBN-kan. Nah, dengan beberapa syarat tentunya. Yang akan kita coba untuk bahas satu persatu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat satu naskah buku tidak akan mungkin langsung jadi gitu ya. Jadi harus dari awal terlebih dahulu kita pahami bagaimana konsepnya, sampai dengan nantinya Bapak Ibu akan publikasi buku dengan mendapatkan nomor ISBN dari Perpustakaan Nasional. Baik. Izin saya share screen Bapak Ibu. Ya, sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Pak Suhardi yang memasukkan Bapak Ibu di grup WA itu adalah saya. Dan sekali lagi salam kenal, dan saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, tepatnya di Lombok, di NTB. Dan di tahun 2021 saya juga menulis buku, dan akhirnya saya buat penerbit gitu. Gimana kalau kita buat penerbit gitu, agar lebih gampang kita menerbitkan buku, agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa dibagi sama teman-teman yang lain ataupun Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu kami membuat satu lembaga penerbit, yaitu namanya Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, yang nantinya Bapak Ibu ketika naskah Bapak Ibu sudah selesai, nah ini naskah selesai, kemudian kita akan layout dan buatkan cover sampai dengan buku itu publish nanti, terindeks di Google Scholar ataupun di Google Play. Itulah tujuannya Bapak Ibu di kelas ini. Dan sekali lagi di kelas ini sampai dengan selesai Bapak Ibu, naskah yang kita akan tulis itu sampai dengan selesai kami akan bimbing. Ya. Itu salam kenalnya, dan kita bisa banyak berkomunikasi via WA group, dan Bapak Ibu juga bisa japri kami di grup WA itu, kami sudah bergabung di sana. Ya, kita bahas terkait dengan sistematika Bapak Ibu. Dalam setiap karya tulis ilmiah pasti ada sistematika yang wajib diikuti. Ya, artinya itu adalah pedoman. Itu adalah cara dalam menulis. Ya, jadi tidak serta-merta kita menulis bebas seperti itu. Buku, kemudian jurnal, kemudian laporan karya ilmiah yang lain itu memiliki sistematika yang masing-masing harus diikuti. Untuk salam kenal dari saya, jika Bapak Ibu ingin mengenal dunia, maka kita harus membaca ataupun membacalah, dan jika kita ingin dikenal dunia, maka menulislah ataupun berkaryalah. Ini kata ataupun kalimat yang sering kita dengar yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya ataupun kita sebagai guru ataupun dosen, kalau kita hanya sekedar bolak-balik ngajar ke sekolah di kampus, ya mungkin selama hidup kita mungkin akan dikenal. Tapi ketika kita sudah tidak ada gitu kan, maka karya yang kita tulis itulah yang akan tetap abadi. Nah, ini seperti juga kata Pramudia Anantatur. Nah, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, berkarya, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Orang-orang dikenal dari karyanya. Nah, khusus pada kali ini kita akan menulis naskah buku. Buku apa? Nah, tadi sudah disampaikan, buku apa saja yang Bapak Ibu inginkan berdasarkan minat, berdasarkan mungkin mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu ampu, ataupun berdasarkan ilmu, bidang ilmunya. Misalkan Bapak Ibu dari kesehatan, dari pendidikan, dari dan semuanya, silahkan bisa ditulis. Untuk poin Bapak Ibu, untuk saya highlight yang untuk guru saja, untuk guru karena saya lihat lebih banyak pesertanya yang dari guru. Nah, untuk angka kredit dan di dosen juga angka kreditnya sangat besar untuk buku ber-ISBN. Apakah bisa buku itu tidak di-ISBN-kan? Sangat bisa, tetapi tentunya akan berpengaruh juga, akan berpengaruh terhadap nilainya juga, kemudian dari sisi administratif dari buku itu sendiri akan berpengaruh. Nah, ini nilai-nilainya buku pelajaran, kemudian diktat, modul, sampai dengan buku pedoman guru itu ada poinnya. Silakan Bapak Ibu buka di buku 4 itu ada lengkap di sana berapa poin untuk buku. Dan di dosen juga Bapak Ibu menulis buku, kan saya juga kebetulan adalah dosen yang memang mau tidak mau kita harus banyak berkarya. Kalau hanya sekedar kita mengajar kemudian siap, padahal kita punya bahan-bahan, Bapak Ibu guru dan dosen. Nah, punya bahan dari silabus, kemudian RPS, RPP kalau di guru, dan RPS untuk di dosen. Kemudian RPS itu kita buatkan materi itu sudah ada, gitu ya. Materi kita buat dengan sedemikian rupa, ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk Word, ada yang berbentuk video dan lain-lain. Nah, materi-materi itu bisa Bapak Ibu kumpulkan kemudian jadikan sebuah naskah. Nah, inilah yang akan kita lakukan pada kelas ini. Untuk proses buku Bapak Ibu dari pembuatan sampai dengan pemasarannya, rata-rata prosesnya seperti ini. Nah, dari menulis sampai dengan pemasaran. Tugas Bapak Ibu di kelas ini hanya pada poin 1. Menulis naskah saja. Kalau untuk urusan layout, kemudian desain cover sampai dengan pemasarannya, itu adalah urusan dari penerbit yang kami fasilitasi. Nah, nanti ketika naskah Bapak Ibu selesai gitu kan, kami akan lanjutkan proses-proses ini. Karena memang untuk memperoleh ISBN itu dari Perpustakaan Nasional yang diajukan oleh lembaga penerbit, bukan dari pribadi-pribadi. Nah, ini yang hanya sebatas informasi saja. Dan silahkan Bapak Ibu di kelas ini fokus untuk menulis saja. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu pikirkan sertifikatnya, tidak perlu Bapak Ibu pikirkan presensi dan lain sebagainya. Semua itu sudah kami siapkan. Bapak Ibu tinggal fokus untuk berkarya dan inovasi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui dan harus fokus. Karena ketika Bapak Ibu tidak bisa fokus untuk menulis, akan sulit nantinya. Nah, silahkan Bapak Ibu luangkan waktu untuk menulis, kemudian pilih waktu-waktu tertentu yang enak bagi Bapak Ibu untuk menuangkan tulisannya, lalu disusun tentunya. Bapak Ibu susun dan ditulis berdasarkan jenis buku ataupun sistematika buku yang Bapak Ibu akan buat. Nah, ada banyak jenis buku Bapak Ibu. Seperti yang saya berikan di contoh, di link materi itu ada contoh-contoh buku juga yang kami lampirkan beberapa. Nah, beberapa saja, tidak banyak Bapak Ibu. Hanya sampel saja, ada buku teks, ada buku modul, ada buku saduran ataupun buku ontologi, kemudian ada buku apalagi yang di contoh di grup itu, di materi itu ada contoh buku di sana. Nah, contoh itulah yang Bapak Ibu bisa lihat. Oh, seperti ini loh buku. Kalau saya menulis kumpulan puisi, ini loh contohnya gitu ya. Kalau saya buat buku teks pendidikan ataupun pembelajaran, oh ini contohnya.
ataupun saya akan ingin buat modul ataupun buat buku pelajaran seperti ini. Sudah ada semua di sana Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lihat contoh. Nah, ada bahasa apa istilahnya itu, yang amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan teori, kemudian silahkan lihat contohnya. Lihat contohnya, kemudian Bapak Ibu pahami, kemudian bisa Bapak Ibu tiru. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu berpikir, oh buku ini sudah banyak gitu kan. Misalkan buku matematika, udah banyak bukunya, ataupun buku metode penelitian saja. Ada dari Prof. Ari Kunto, Sugiono, kemudian Moleong, belum lagi buku dari luar. Tidak perlu Bapak Ibu berpikiran seperti itu, tulis saja apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadi silahkan untuk buku teks pelajaran. Nah, ini kita coba lihat. Secara umum saja, kerangkanya seperti ini. Kerangka dari naskah Bapak Ibu dalam menulis buku seperti ini, dari kata pengantarnya, kemudian ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan penunjang. Ini sangat biasa sekali Bapak Ibu. Dan apakah sistematika ataupun kerangka ini bisa berubah? Boleh. Mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan ini, mungkin ada rangkuman di sini, mungkin di bagian isi ini rangkuman materi. Boleh. Tidak harus seperti ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak harus patokannya ini, tapi ini bisa Bapak Ibu jadikan contoh. Nah, ini untuk buku pelajaran. Kemudian ada modul atau diktat. Nah, ini biasanya banyak yang kita temukan modul-modul pelajaran ataupun mata kuliah itu sangat banyak sekali yang Bapak Ibu bisa contoh. Kemudian ada khusus modul ini ada untuk pegangan siswa dan guru. Boleh Bapak Ibu buat yang kedua-duanya, boleh satu juga. Ada isinya petunjuk dari modul ataupun materi itu, kemudian isi dari modulnya. Kemudian silahkan bisa juga dibuat lembar kerja siswa, evaluasinya boleh. Kemudian Bapak Ibu mau menampilkan kunci jawaban juga boleh. Nah, sekali lagi, apakah boleh saya tidak menampilkan kunci jawaban agar itu menjadi privasi saya? Boleh, Bapak Ibu. Tidak ada patokan khusus. Nah, ini yang harus diketahui. Kemudian diktat. Diktat itu semacam buku ajar juga, Bapak Ibu. Buku ajar yang kita juga dosen sering sekali buat. Nah, tentunya ini penting, ataupun secara tidak langsung kita sudah mengumpulkan satu bahan dari satu silabus, kemudian kita turunkan menjadi RPP, RPS, kemudian kita setiap minggu mengajar di kelas dengan membawa materi. Itu Bapak Ibu bisa jadikan satu untuk membuat sebuah buku ajar atau diktat. Nah, apalagi makalah-makalah dari mahasiswa ataupun siswa Bapak Ibu membuat sebuah tulisan, itu bisa dikumpulkan dan bisa jadi buku. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Lalu ada buku bidang pendidikan atau buku naskah. Nah, ini silahkan Bapak Ibu yang mungkin rata-rata kita yang ada di kelas ini dari pendidikan, dari masing-masing disiplin ilmu, jadi sangat boleh sekali Bapak Ibu yang mengajar matematika, mengajar bahasa Indonesia, mengajar ekonomi, bisa buat buku teks atau pendidikan ataupun buku naskah istilahnya, yang berisi dari kata pengantar sampai dengan biodata penulis juga hampir mirip-mirip. Tetapi kalau dalam buku teks pendidikan ini hanya lebih mencantumkan materi saja. Materi dari bab 1, bab 2, bab 3, dan kumpulan-kumpulan teori-teori yang ada. Ini yang biasa Bapak Ibu temukan pada buku, misalkan buku metode penelitian, kemudian penelitian kualitatif, itu hanya materi-materi ataupun teori-teorinya. Ini yang Bapak Ibu bisa contoh. Lalu ada karya terjemahan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu mendapatkan buku dari luar yang bagus. Nah, silakan Bapak Ibu bisa
menyadur ataupun mentranslate buku tersebut dengan seizin dari penerbit buku aslinya. Nah, tentu tidak sembarangan juga kita menerjemahkan karya orang, tetapi ada izin dari penerbit ataupun penulis aslinya. Nah, biasanya juga yang paling sering dilakukan adalah izin dari penerbit. Nah, boleh kita terjemahkan jika kita memiliki kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing yang bagus, boleh Bapak Ibu membuat sebuah karya terjemahan. Dan sudah banyak sekali contoh-contohnya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di contoh yang kami sampaikan di WA Group. Nah, buku pedoman guru. Ini juga sangat bisa Bapak Ibu buat. Dan ada saya rasa ada contoh yang saya berikan di sana, buku pedoman guru. Itu ada bagian awal sampai dengan bagian penunjangnya, sampai dengan kelengkapan administratif dari buku ini, buku pedoman guru ini. Nah, ini bisa dimasukkan. Nah, misalkan seperti RPP, kemudian ada rencana pembelajaran gitu kan, ataupun media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini bisa Bapak Ibu tampilkan gitu ya dalam buku pedoman guru ini. Dan semua itu memiliki angka kredit sekali lagi. Nah, ini yang harus kita ketahui, dan sekali lagi dalam menulis buku ini tidak bisa serta-merta langsung jadi. Nah, makanya kami juga di kelas ini, dalam pembimbingan ini, kami bimbing step by step. Yang pertama kita coba untuk memotivasi terlebih dahulu, kemudian kita mengetahui jenis bukunya, buku apa yang kita ingin tulis gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencari inspirasinya, itu dulu. Nah, nanti di pertemuan kedua ada materi terkait dengan mengembangkan isi buku sampai dengan publikasi nanti. Nah, ini yang kita coba step by step. Nah, ada sedikit tips dari saya yang untuk minggu ini Bapak Ibu fokuskan dulu, Bapak Ibu ingin menulis apa ataupun menulis buku apa dulu. Apakah buku fiksi, buku non fiksi? Nah, ini yang Bapak Ibu tentukan. Lalu sarannya adalah disesuaikan dengan keahlian atau tugas pada profesi masing-masing. Nah, misalkan Bapak Ibu guru matematika, ngajar matematika, ya buatlah buku matematika. Karena memang akan kesulitan sekali kalau Bapak Ibu membuat buku di bidang yang lain seperti itu. Lalu tentukan fokus isi buku. Apa nanti kira-kira apa yang akan isinya buku ini. Nah, itulah sebabnya silahkan pada minggu ini Bapak Ibu buat kerangka buku. Ya, buatlah kerangka seperti daftar isi sementara terlebih dahulu. Ada judul bukunya misalkan metode penelitian, teori dan praktek gitu kan. Nah, silahkan yang pertama Bapak Ibu kumpulkan dulu literatur-literatur yang ada. Coba dicari buku-buku yang ada, buku dari Moleong, buku dari Ari Kunto, Sugiono, dikumpulkan. Nah, kemudian kira-kira nih apa yang akan saya isi dalam naskah saya nanti, buat kerangkanya. Nah, buat daftar isi sementara. Oh, nanti bagian pertama saya akan bahas bagian materi ini. Nanti di bagian kedua atau bab 2 saya akan bahas bagian ini ataupun teori ini, gitu kan. Nah, jadi sudah ada gambaran kita. Nah, dari kerangka itulah nanti akan jadi modal awal Bapak Ibu akan mengembangkan naskah, mengembangkan isi buku, nanti akan kita bahas pada periode kedua atau di minggu kedua nanti. Dan minggu ini silahkan Bapak Ibu bisa fokus menentukan buku apa ataupun judul apa yang Bapak Ibu ingin buat, dan berdasarkan keahlian ataupun tugas Bapak Ibu masing-masing, lalu kumpulkan literatur-literatur, kumpulkan buku-buku yang sejenis ataupun ada yang berhubungan, lalu buat kerangka bukunya. Oh, saya akan buat sekian bab gitu ya. Dan untuk diketahui Bapak Ibu informasi, untuk mendapatkan ISBN itu minimal 50 halaman. Ya, ini yang harus dicatat Bapak Ibu. Naskah itu minimal 50 halaman. Ya, isinya, dari kontennya. Ini yang harus Bapak Ibu, apakah buku fiksi ataupun non fiksi itu minimal 50 halaman. Itu yang bisa didaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Nah, ini informasinya. Dan sekali lagi Bapak Ibu coba untuk deadline-kan waktu sendiri.
Karena kalau kita agak santai gitu kan, kadang lupa ataupun nggak minat lagi. Mumpung Bapak Ibu sudah ada di grup ini, pembimbing sudah ada, materi sudah ada, contoh sudah ada, penerbit sudah ada, silahkan Bapak Ibu lah yang menulisnya dan mulai dari sekarang. Kalau Bapak Ibu tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya. Baik, terima kasih Pak Randi, itu materinya, dan kita lanjutkan di diskusi, dan saya kembalikan kepada Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Bapak Suhardi atas penyampaian materinya. Berikutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi, bertanya secara langsung, kami buka diskusinya. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa klik tombol raise hand, angkat tangan di Zoom Bapak Ibu. Jadi di Zoom ada tombol raise hand. Terkadang ada yang tidak tahu gitu ya, mana tombolnya. Silakan bisa klik tombol raise hand. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat Zoom, silakan. Nah, ini sudah banyak sekali yang bertanya, menarik sekali ya. Yang pertama saya beri kesempatan untuk Ibu Siti Maisaroh dari Polkas Jati. Silakan Ibu, bisa membuka mikrofonnya. Pak, jangan ganti nama dong Pak, nama saya Ibu Siti Masitoh. Siti Masitoh, mohon maaf, bukan kepleset, saya agak bureng. Ya, saya ulang lagi Ibu Siti Masitoh. Ya, mohon maaf. Jangan Bapak pernah berkesan dengan nama itu. Monggo, silakan Ibu. Ya. Pak, kalau di kami di kesehatan itu biasanya banyak buku petunjuk praktikum gitu Pak. Itu apakah mirip-mirip ya Pak? Tadi di buku fiksi itu buku panduan ya Pak. Kalau kami itu biasanya istilahnya buku petunjuk praktikum kalau kami di kesehatan banyaknya. Baik, itu, Pak. Itu saja kasih. Ibu. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Siti Masitoh ya. Tadi kepleset saya karena kecil tulisannya di pojok. Oke, langsung saya jawab dulu. Karena tadi memang topik yang saya bawakan, jadi buku petunjuk praktikum sebenarnya ya sejenis ya, artinya masih satu rumpun dengan buku panduan. Jadi dalam buku panduan ada buku petunjuk praktikum, buku panduan dalam mengerjakan sesuatu, buku panduan dalam melaksanakan tugas, buku panduan dalam menyelesaikan administrasi, dan yang lainnya. Bisa. Jadi ketika Ibu tertarik membuat suatu petunjuk praktikum, sangat bisa sekali, Bu. Jadi tinggal dibuat saja bab satunya tentang apa, bab duanya tentang apa, misalkan seperti itu. Dan Ibu bisa mulai susun rancangan atau ya rancangan sementara ya, kayak seperti daftar isi yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi tadi. Ya silakan, bisa, boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya Ibu Dea CJIS. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Randi, Bapak Randi, dan juga Bapak Muhammad Suhardi atas presentasinya, luar biasa dan sangat menginspirasi ini untuk menyelesaikan buku ya, membuat saya termotivasi juga. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Randi nih. Yang pertama, jujur saya mengikuti ini karena memang kami ada beberapa di sini rekan saya juga yang Widya Iswara kewajiban untuk menulis buku pada saat perpindahan dari muda ke madya seperti itu. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat melihat hasil uji kompetensi beberapa teman saya yang sudah lebih dulu ikut uji kompetensi Widya Iswara Muda ke Madya, itu mereka sudah sama-sama menulis buku seperti itu. Tetapi ada beberapa yang lulus, ada beberapa yang tidak lulus. Dan yang tidak lulus itu saya lihat di sana catatannya bukunya kurang menarik gitu ya. Karena hanya menulis buku panduan. Nah, ini saya menjadi semakin penasaran sebetulnya konseptual menarik dalam penulisan buku itu seperti apa. Nah, terutama pada saat kita menulis buku panduan. Kalau misalkan kita menulis buku fiksi atau misalkan buku bercerita pengalaman, mungkin memang secara
kita baca secara visual memang lebih menarik seperti itu. Tetapi kalau buku panduan, sedangkan kami bekerja di Kementerian Pertanian, misalnya cara menanam ini, cara ini, itu bagaimana cara membuat sesuatu buku panduan itu menjadi lebih menarik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan apakah judul buku, misalkan kita sudah studi literatur, ternyata kita nggak tahu bahwa ternyata sudah ada judul buku tersebut. Nah, apakah boleh kita diperbolehkan memiliki judul buku yang sama dengan orang lain? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkadang jujur ya, ini saya juga sudah mulai nulis ya, walaupun baru bab 1 gitu, tetapi kadang kita takut dalam menulis sesuatu gitu, takut salah, takut benar nggak ini datanya dan lain sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana sih jika pada saat kita menulis sesuatu, lalu ternyata apa yang kita tulis itu kurang tepat. Nah, seperti itu bagaimana itu mengendalikan perasaan itu gitu. Karena jujur sebagai penulis awal saya takut gitu. Ini bener nggak apa yang saya tulis? Jangan-jangan ntar malah belum apa-apa udah dikomentarin ini. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ini sebetulnya pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari tadi saya lihat di ini apa dari Ibu Marta, kemudian juga dari Bapak Muhammad ini, itu sama pertanyaannya. Kebetulan saya baru lulus S3. Nah, saya tertarik, saya ingin menulis buku yang saya ambil dari disertasi saya. Bagaimana cara mengubah dari hasil part dari disertasi itu menjadi sebuah buku gitu, dengan bahasa yang saya khawatirnya pada saat nanti uji kom saya dibilang nggak menarik karena bahasanya terlalu ilmiah. Nah, bagaimana cara sih membuat atau mengkonversikan dari disertasi atau skripsi atau tesis menjadi sebuah buku? Itu saja. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Suwardi bisa merespon pertanyaan dari Bu Dea. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya dan wah mantap sekali pertanyaannya dan dari 1 sampai 5 mungkin Bapak Ibu ada juga yang memiliki pertanyaan yang sama dan memiliki pemikiran yang sama terkait dengan Ibu Dea tadi. Bu Dea siapa namanya lengkapnya nanti kita coba lihat. Yang pertama tadi dari Bu Dea, saya sepakat sekali terkait dengan bagaimana buku itu menjadi menarik, apalagi dengan tema ataupun dengan judul buku yang ya katakan panduan gitu, buku panduan ataupun buku modul yang hanya teks saja gitu kan. Nanti akan ada materi khusus di pengembangan isi buku dan bagaimana mendesain buku nanti. Nah, biasanya Bapak Ibu tentu harus ada perbedaan buku yang lain, sekaligus menjawab yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apakah boleh buku kita sama dengan yang lain ataupun judul bukunya sama. Judul boleh sama, tetapi tentu harus ada perbedaan dari buku 1 ataupun buku 2 ataupun buku yang judulnya sama dengan buku kita. Nah, dari perbedaan itulah yang akan menjadikan menarik nantinya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu membuat buku panduan misalkan. Buku panduan itu tidak hanya teks, misalkan itu yang harus diperhatikan. Ada teksnya, kemudian ada alurnya. Bapak Ibu mungkin membuat sebuah ilustrasi untuk alur panduan A, misalkan membuat apa gitu ya. Sama seperti buku resep-resep masakan itu. Kalau hanya teks saja mungkin nggak menarik lagi gitu kan. Ada ilustrasi, ada gambar yang memang kualitasnya dengan kualitas gambar itu bagus misalkan. Jadi jangan sampai buku kita yang kita buat ya ala kadarnya gitu kan. Mungkin itu salah satu penilai nanti yang mungkin tadi seperti kasus tes tadi yang ditolak gitu bukunya karena nggak menarik gitu kan. Nah, itulah nanti tugas dari seorang editor pada penerbit gitu ya. Tugas dari editor penerbit yang nantinya akan yang merapikan buku, kemudian bagaimana membuat layout gitu, layout dari buku Bapak Ibu menarik gitu ya. Dan tentunya ada teknik-teknik tersendiri nanti di pertemuan kedua yang kita akan coba bahas seperti
misalkan pada setiap awal bab. Nah, contoh saja untuk buku Bapak Ibu. Buku Bapak Ibu bisa memetik satu kalimat motivasi misalkan. Nah, itu jadi nggak hanya monoton, langsung bab 1, langsung teori gitu kan. Jadi bukunya nggak menarik. Lalu terkait dengan judul-judul sama itu boleh sama, tetapi tentunya ketika Bapak Ibu ingin buku Bapak Ibu dikenal, pasti harus ada perbedaannya. Nah, kalau buku dari mungkin buku metode penelitian yang lain, misalkan buku metode penelitian kualitatif misalkan ataupun kuantitatif, hanya teori. Nah, buku Bapak Ibu boleh membahas metode penelitian kualitatif juga, tetapi untuk lebih memberikan suasana baru dalam buku itu, tambahkan mungkin dalam bagaimana kasus ataupun judul-judul penelitian kualitatif, bagaimana contoh-contoh dari penelitian kualitatif, bagaimana prosedur ataupun ketika pelaksanaan penelitian itu. Nah, itu akan jadi nilai tambah di sana. Lalu terkait dengan disertasi ataupun laporan penelitian yang Bapak Ibu sudah ada, mungkin itu ada materinya juga Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat dalam poster itu ada urutan materinya. Untuk minggu ini kita fokus pada judul dan kerangka terlebih dahulu. Kemudian di materi minggu kedua ada kajian pustaka dan kajian pustaka ataupun sitasi. Lalu ada materi terkait dengan mengembangkan isi buku. Lalu di pertemuan ketiga ada mengubah. Nanti ada materi spesial. Kita akan mengubah laporan. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki laporan PTK, skripsi, tesis, dan disertasi itu bisa dirubah menjadi buku. Itu dari saya Pak Randi, bisa ditambahkan. Baik, saya rasa cukup itu dulu ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana mengubah laporan penelitian seperti skripsi, disertasi, tesis, atau mungkin laporan PTK kalau Bapak Ibu guru biasanya laporan PTK dan yang lainnya kita akan ada sesi berikutnya ya. Jadi bertahap. Oke, ada materinya. Kita lanjut dulu berikutnya Bapak Effendi Sianturi. Silakan Bapak bisa membuka mikrofonnya. Suaranya tidak masuk, Bapak. Iya. Tidak masuk, Bapak. Mohon maaf. Ya, belum masuk, Bapak. Mungkin dicoba tanpa headset, tanpa earphone ya, Pak. Tanpa earphone bisa jadi earphone-nya atau mic. Oh, sudah masuk, Bapak. Sudah dengar ya, Pak? Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Randi. Materinya sangat menarik. Saya juga sudah banyak menulis buku, Pak. Tapi menulis buku berkolaborasi. Tadi Pak pemateri kedua menjelaskan untuk naik pangkat itu misalnya keempat keempat A atau keempat B kita harus banyak menulis ya. Kalau kita berkolaborasi, misalnya ada 7 penulis, itu dihitung berapa itu ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menulis buku itu misalnya buku buku bahan ajar ya. Apakah ada syaratnya? Berapa bab yang harus kita buat ya dari buku yang kita buat itu ya. Ya. Baru yang ketiga, bagaimana tadi Bapak tadi kan menjelaskan ada kalau kita membuat suatu mensitasi tadi itu bisa dari Google Books ya. Dari Google Books-nya tadi ya. Apakah kita bisa langsung ambil dari Google Books itu langsung kita sitasi ya Pak ya? Baru yang keempat, apakah ada syarat untuk mensitasinya itu daftar pustakanya itu tahun berapa ya? Apakah harus tahun-tahun yang tertinggi tahunnya di situ ya? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Effendi Sianturi. Mungkin langsung saya respon dulu, dimulai dari yang terakhir. Untuk sitasi kita akan bahas lebih detail di pertemuan kedua. Mungkin sedikit saya infokan saja bahwasannya dalam mensitasi untuk baik dari Google Book yang ada di internet itu sangat boleh sekali Bapak Ibu, karena Google Book itu sesungguhnya adalah
buku cetak ya, sesungguhnya itu buku cetak yang di online kan. Sangat boleh sekali, bisa Bapak Ibu jadikan rujukan ya, boleh. Kemudian kalau berapa tahun terakhir sesungguhnya dalam aturan tidak ada, aturan bakunya tidak ada aturan berapa tahun terakhir mengambil buku rujukan gitu. Cuma disarankan memang yang terkini. Umumnya istilah terkini setiap orang berbeda-beda. Umumnya 10 tahun terakhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika memang itu sumber utama, Bapak Ibu boleh mengambil buku 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir juga boleh. Kalau memang itu Pak bukunya memang satu-satunya bukunya ini, ya boleh. Jadi memang tidak ada aturan baku. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya respon juga yang pertama tentang banyaknya penulis. Kalau banyaknya penulis untuk angka kredit secara rinci kami tidak berani menjawab secara penuh. Mungkin bisa Bapak Ibu kalau bisa cek di buku pedoman, misalkan guru ya, di buku pedoman keprofesian berkelanjutan guru, gitu ada. Biasanya pedomannya itu ada. Biasanya ada maksimal penulisnya gitu. Biasanya ada catatan kalau penulisnya lebih dari sekian gitu ya, itu tidak dinilai gitu. Biasanya ada catatannya. Cuma kami tidak bisa memastikan karena kaitannya dengan penilaian angka kredit itu setiap profesi berbeda-beda Bapak Ibu, dan kami juga bukan bidangnya gitu. Saya seorang dosen, Pak Ardi seorang dosen, bukan seorang penilai gitu ya. Paling enak memang membuka pedomannya saja gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Suwardi, silakan Pak. Ya, terkait dengan berapa penulis Bapak Ibu, tentunya buku itu bisa Bapak Ibu menulis sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi, artinya teman berdua, bertiga, berempat gitu ya. Tetapi sarannya adalah jika kita adalah seorang penulis pemula, nah ini hanya saran Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu ikuti, boleh tidak. Kita penulis pemula sebaiknya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun itu akan mempermudah. Jadi it's okay. Pertama, untuk buku pertama seperti Pak Sianturi tadi, ada sudah pernah menulis buku tapi berkelompok gitu ya. Nah itu sarannya. Lalu untuk angka kredit itu nanti akan saya coba tanyakan langsung ke tim penilai di dosen Pak Sianturi dosen ya di Medan. Ya yang jelas kami tidak terlalu detail untuk itu. Bisa dibuka aturan PO PAK 2021 itu Bapak Ibu. Yang untuk dosen, Bapak Ibu guru silahkan bisa dibuka di pedoman PKB. Nah, yang biasanya yang saya tahu untuk guru itu maksimal 4. Yang saya pernah coba dengar di tim penilai itu penulisnya maksimal 4 ya, nanti biasanya dibagi. Penulis pertama itu pastinya poinnya lebih banyak. Biasanya penulis yang nama pertama itu pasti poinnya lebih banyak. Itu yang saya tahu. Nah, tapi untuk berapa pembagiannya itu lebih detailnya kami akan coba cari informasi besok. Itu Pak Randi. Oke, kita lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya silakan Bu Zakia untuk membuka mikrofonnya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Bapak-bapak sekalian, terima kasih, materinya menarik sekali. Perkenalkan, saya Zakia dari Universitas MH Tamrin Jakarta. Alhamdulillah nih saya dapat link ini sebenarnya sehari sebelum ada ini ya pelatihannya ya, dan saya masih dapat kuota gitu. Langsung aja sih Pak, saya sebagai dosen ya dibilang muda juga enggak sih ya, udah cukup berumur gitu. Cuma ada keinginan nih mau menulis gitu, karena ini kan perdana saya mau mencoba untuk menulis buku dan berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, tadi kan ada tawaran gitu ya dari pemateri yang mengatakan bahwa nanti kita tuh akan dapat bimbingan gitu. Nah, selanjutnya saya dan teman-teman nih memang udah punya nih Pak naskah mentah gitu yang nantinya kita mau coba ajukan gitu. Nah, kira-kira untuk bentuk bimbingannya ke depannya tuh seperti apa ya Pak? Apakah nanti kita akan dibimbing per periode atau kami mengirimkan naskah, lalu setelah itu dikoreksi atau bagaimana gitu. Jujur kami tertarik sekali karena ini
perdana gitu ya buat saya dan teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya berupa buku gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Zakiah atas pertanyaannya. Mungkin bisa direspon Pak Suwardi untuk membahas detailnya sampai dengan tuntas. Baik, mungkin Bapak Ibu yang baru pertama ikut di kelas ini. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah kami akan bimbing sampai dengan naskah Bapak Ibu selesai. Jadi kami ada tim dari penerbit nanti akan bisa mengatakan naskah Bapak Ibu sudah oke gitu, sudah lengkap dan rapi gitu kan. Nah, itu yang pertama, dan kami akan bimbing sampai dengan selesai. Selesainya itu adalah naskah Bapak Ibu sudah fix dari konten, kemudian dari struktur penulisan juga sudah bagus gitu kan. Nah, itu yang kami akan bimbing. Lalu untuk prosesnya. Nah, ini proses ini tentunya ada Bapak Ibu yang sudah mulai menulis, ada yang masih belum gitu ya. Tapi kita sepakati ya Bapak Ibu, kita mulai dari awal. Nah, makanya kami pilih ataupun kita mulai dari judul dan kerangka terlebih dahulu. Nah, arahnya Bapak Ibu ingin nulis kemana nih? Apakah buku fiksi ataupun non fiksi? Itu yang pertama. Untuk minggu ini silahkan Bapak Ibu fikskan dulu ya. Fikskan dulu judulnya ataupun apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Lalu buatlah kerangka seperti daftar isi sementara. Oh, terlihat sudah Bapak Ibu ingin menulis apa pada apakah bab 1, bab 2 dan 3 dan seterusnya. Namun jika memang Bapak Ibu sudah merasa ada naskah yang memang bisa Bapak Ibu ingin konsultasikan langsung, bisa japri ke saya langsung. Nah, nanti akan kami koreksi dan ada timnya khusus. Nanti di pertemuan kedua bagaimana kita akan mengembangkan isi bukunya gitu ya. Tadi kan sudah ada kerangka. Untuk minggu pertama usahakan Bapak Ibu sudah mendapatkan konsep kerangkanya dulu dan bukunya apa. Di minggu kedua kita akan pelajari ataupun kita akan mengembangkan isi buku. Kemudian kita akan melihat bagaimana aturan-aturan pengutipan, kemudian terkait dengan sitasi juga. Nah, itu yang akan kita fokus pada minggu kedua. Dan minggu ketiga kita akan coba fokus bagaimana membuat buku itu menarik dan sampai dengan publikasi. Nah, itu yang kami proses dari pembimbingan ini, agar harapannya adalah di bulan ataupun di akhir bulan nanti Bapak Ibu paling tidak sudah ada gambaran ataupun naskah gitu ya, naskah yang sudah siap untuk di ISBN-kan. Itu Pak Randi. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Suwardi. Seperti itu Bapak Ibu, jadi nanti bisa sharing-sharing dimulai di grup WA juga bisa. Nah, kita lanjut berikutnya Ibu Kasivia Rizka. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Kasvia. Terima kasih atas waktunya. Begini Bapak Randy dan Bapak Suhardi, dari beberapa pembahasan yang sudah disampaikan tadi, kemudian juga dari beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi, beberapa pertanyaan saya juga sudah terjawab. Cuman masih ada keraguan, saya betul-betul pemula di sini. Jadi baru pertama kali ikut pelatihan, baru pertama kali mau nulis, dan ini pun didorong sama pengawas saya, karena saya seorang guru SD. Jadi mengenai apa yang akan ditulis, jadi kan pembahasan kita yang pertama tadi kan mengenai apa yang akan ditulis. Jadi awalnya saya ketika masih membuka link yang Bapak kirimkan di grup WA tadi, saya terpikirkan karena sesuai passion, kemudian juga nanti sesuai dengan keahlian ataupun pekerjaan. Saya berpikir pertama sekali saya berpikir akan membuat kumpulan kisah inspiratif, karena saya tertarik dengan dunia psikologi, saya terpikirkan itu. Cuman ketika untuk materi yang kedua, ada juga berkaitan dengan poin kenaikan pangkat. Jadi mulai lagi berubah pikirannya. Jadi, membuat buku teks misalkan. Di antara dua ini, sama-sama non-fiksi, kumpulan kisah inspiratif dan buku teks,
menurut Bapak Randy dan Bapak Suharti, dari segi keuntungan ataupun manfaatnya ke depan, saya lebih bagusnya kemana? Gitu. Ada keraguan. Terus yang kedua pertanyaannya, mengenai syarat-syarat ISBN tadi Bapak menyebutkan ada minimal 50 halaman. Apakah ada ketentuan lain supaya lebih mudah ketika kita menulis, tidak terlalu banyak perbaikan, tidak terlalu banyak yang dikoreksi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita mencoba menulis di laptop, ketika kita menulis, jadi pengaturan font, kemudian pengaturan spasi ataupun yang lainnya bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Kasvia. Baik. Oke, silakan Pak Suhardi bisa langsung direspon. Baik, yang saya mulai dari yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Nanti kami akan kirimkan beberapa template untuk font dan untuk spasi dan lain sebagainya, itu akan kami kirimkan di WA group. Nanti akan untuk mempermudah Bapak Ibu untuk menulis. Jadi biar tidak repot lagi untuk Bapak Ibu ini ya. Kami sudah siapkan modelnya, tapi kami belum kirimkan di WA group. Habis ini kami akan kirimkan, ataupun paling telat besok pagi kami akan kirimkan ke template-nya. Seperti kita menulis artikel. Lalu untuk inspirasi Bapak Ibu, mungkin ada keraguan. Sekali lagi Bapak Ibu, tentukan Bapak Ibu ingin menulis apa. Ini yang Bapak Ibu harus pahami terlebih dahulu untuk minggu pertama ini. Apakah Bapak Ibu ingin menulis kumpulan kisah inspiratif tadi adalah buku fiksi? Ya mungkin cerita-cerita dari pengalaman-pengalaman itu adalah buku fiksi. Dan boleh Bapak Ibu buat. Dan untuk kebermanfaatannya tentu semua naskah ataupun semua konten buku itu akan bermanfaat di kemudian hari. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Namun yang harus diperhatikan juga mungkin penilai kadang tidak akan melihat juga latar belakang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru bahasa Inggris tentunya akan sesuai Bapak Ibu jika menulis buku bahasa Inggris. Jangan sampai menulis buku yang lain gitu. Nanti nggak akan masuk dalam angka kredit ataupun poin kenaikan pangkat itu. Karena itu juga salah satu yang akan dilihat gitu. Kecuali buku mungkin yang berkaitan dengan background Bapak Ibu, misalkan psikologi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu menuliskan satu cerita yang berhubungan dengan psikologi, itu bisa. Nah, tapi yang masih berhubungan dengan background pendidikan ataupun Bapak Ibu mengajar apa sekarang. Itu Pak Randi. Oke, baik. Terkait itu Bapak, mungkin saya tambahkan tentang ketentuan ISBN, yaitu Bapak Ibu tidak perlu bingung. Bapak Ibu bisa membuat dengan format pada umumnya saja, misalkan pakai A4, kemudian spasi 1,5 dengan font 12, ya ketika normal itu aja. Nanti masalah ingin membuat buku dengan ukuran tertentu, misalkan B5 atau apapun itu, nanti itu akan dibantu oleh tim layout, yaitu dimanapun Bapak Ibu membuat buku, biasanya itu akan dilakukan layouting dan dieditkan menyesuaikan dengan ukuran buku, dilakukan oleh tim layout oleh penerbit, sehingga Bapak Ibu fokusnya adalah memang pada konten ya, konten nanti yang merapikan secara format, secara font, secara margin dan yang lainnya nanti diatur oleh tim editor kami begitu. Kalau sudah siap cetak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dulu. Berikutnya Ibu Ida, silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ida dari Guru Produksi Perikanan. Jadi ini sebuah tempat yang sangat menarik bagi saya karena saya ingin belajar menulis sebuah buku. Yang jadi pertanyaan saya, sebelum saya menentukan apa yang akan saya tulis, seandainya nanti saya menulis tentang
pembenihan ikan lele atau budidaya ikan gurami yang sesuai dengan basic saya, apakah itu bisa juga dikatakan sebagai buku teks pendidikan? Karena untuk pelajaran secara khusus, misalkan pembenihan ikan lele seperti itu tidak ada. Jadi kalau pembelajaran, buku pembelajaran secara umum adalah cuma pembesaran ikan ataupun pembenihan ikan seperti itu, Bapak. Yang kedua, seandainya kita menulis sebuah buku, apakah kita bisa mengambil kata-kata atau literatur dari buku yang lain ataupun dari Google? Kalaupun bisa, itu apakah ada prosentasenya? Misalkan maksimal harus berapa persen? Yang ketiga, terkait dengan buku, agar menarik kan kita mesti butuh ada tampilan foto ataupun gambar. Nah, apakah itu juga harus karya kita sendiri atau kita boleh mengambil dari sumber lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ida. Mungkin saya langsung merespon ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Suhardi. Yang pertama, dari rencana yang Ibu buat, sesungguhnya itu sudah sesuai topik ya, karena Ibu sudah bidangnya adalah tentang perikanan ya, perikanan secara umum perikanan ya. Nah, Ibu membuat salah satu topik ikan lele, perkembangan ikan lele atau apapun itu menurut saya sudah sesuai dengan topik, meskipun bukan buku teks pelajaran, itu sudah sesuai. Jadi termasuk Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu seorang guru matematika, tidak harus membuat buku teks pelajaran matematika, bisa jadi membuat tips-tips mengerjakan matematika. Itu kan tidak dibahas secara penuh di kelas, tetapi kan paling tidak masih sesuai dengan bidang Bapak Ibu, itu biasanya dianggap masih sesuai, sangat sesuai gitu ya Ibu ya, jadi tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah apakah boleh menggunakan kalimat orang lain ya. Nanti kita akan rincinya, kita akan bahas di minggu depan tentang bagaimana merujuk, mensitasi dan menulis daftar pustaka. Yang jelas sedikit saya singgung bahwasanya ketika Bapak Ibu menggunakan kalimat orang lain itu harus dicantumkan sumber ya, baik dalam isi ataupun dalam daftar pustaka. Termasuk pertanyaan Ibu yang ketiga, yaitu ketika menggunakan sebuah foto, misalkan foto lele atau apapun itu, mengambil dari internet, apa boleh? Boleh Bapak Ibu. Dalam buku boleh, asalkan Ibu cantumkan sumber. Kalau tidak dicantumkan sumber, nanti dianggap foto sendiri ya. Nah, kalau foto sendiri apa boleh? Boleh, cantumkan saja, bosnya cantumkan sumber dokumentasi pribadi gitu. Boleh juga gitu ya. Jadi memang lebih baik dokumentasi pribadi, tapi kalau memang tidak memiliki atau memang tidak memungkinkan, boleh juga tetapi dicantumkan sumber. Mungkin ditambahkan Pak Suhardi kalau ada. Ya, saya cukup. Nanti akan kita bahas untuk terkait dengan ya untuk foto itu sudah kali ya. Untuk foto dan memang lebih bagus lagi Bapak Ibu jika memang ada ilustrasi kemudian foto, dan itu lebih menarik buku Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya teks mungkin, ataupun memang disesuaikan dengan pembacanya. Nah, pembacanya nanti mungkin untuk anak-anak, kalangan anak-anak ataupun sekolah SD sampai dengan SMP, SMA gitu ya. Mungkin lebih banyak diberikan naskah, kemudian teks gitu kan, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada foto, itu sangat bagus sekali. Dan foto-foto itu banyak sekali situs-situs yang menyediakan gambar-gambar itu. Nanti akan kita coba share di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua itu nanti akan ada trik-trik untuk mengembangkan naskah buku yang baik. Itu Pak Randi. Oke, baik, kita lanjut dulu. Masih ada dua yang bertanya. Silakan Ibu Renata, bisa membuka mikrofonnya Ibu. Baik, selamat malam Bapak Ibu, terkhusus narasumber kami Pak Randy dan Pak Suhardi. Pertanyaan tadi sebenarnya sudah mewakili oleh pertanyaan saya, tetapi yang pertama yang ingin saya tanyakan untuk memastikan waktu kita selama kita akan memulai penulisan buku, pembimbingan ini apakah nanti cukup waktu yang akan diberikan kepada kami
sampai tuntas, mungkin tadi sudah dijelaskan sih ya, sampai pembimbingan itu akan sampai draft buku. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi mungkin sudah dijawab. Tadi saya sebenarnya mau menanyakan, kalau tadi Pak Suhardi menyampaikan 50 halaman, ternyata itu dituliskan aja dulu, baik itu kertas A4 ataupun nanti setelah pengeditan baru nanti dijelaskan. Berarti minimumnya kalau untuk ISBN persyaratannya 50 halaman A4. Mungkin itu yang saya tangkap tadi ya. Mungkin nanti butuh penjelasan. Itu yang pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, tadi ada hal yang menarik. Mungkin kalau kepada saya kebetulan memang ini adalah sesuatu yang baru, sama juga karena saya juga bersama dengan Ibu Dea tadi. Ini mungkin menginspirasi kami untuk memulai di dalam penulisan sebuah buku yang mempersyaratkan bahwa harus menarik. Itu mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, Pak, mungkin akan bisa kami dapatkan tips-tips gitu. Mungkin tadi Pak Suhandi juga udah menyampaikan harus ada ilustrasi, gambar. Nah, yang ketiga pertanyaan saya, ilustrasi dan gambar pada saat tim editor untuk akan mengedit itu apakah udah termasuk di dalamnya dengan gambar-gambar itu, atau kita menyampaikan gambar mentah baru nanti di layout dan sebagainya itu nanti diatur berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ya. Baik, terima kasih Bu Renata. Kalau boleh tahu Ibu guru atau dosen Widya Iswara? Saya Widya Iswara, sama bertepatan dengan Ibu Dea tadi. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya, Bapak Ibu Renata ya. Oke, mungkin saya respon. Yang pertama adalah tentang pembimbingan. Tentang pembimbingan secara formal, secara materi kita akan berikan selama 1 bulan ini secara materi, tetapi secara penyelesaian tugas gitu, Bapak Ibu tetap kami review sampai dengan selesai. Asalkan Bapak Ibu masih semangat gitu ya. Pokoknya jangan sampai menyerah. Biasanya kalau 1 bulan nggak selesai gitu menyerah gitu. Padahal kami ayo, bahkan kami undang lagi gitu. Kalau kita adakan kelas bulan depan, kita undang lagi, nggak perlu registrasi Bapak Ibu, langsung ikut Zoom lagi boleh gitu. Jadi itu enaknya di kelas ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ya aturannya ISBN dari Perpusnas adalah 50 halaman. Sebenarnya bukan 50 sih, 49 gitu ya. Tetapi saran kami, saya ini saran pribadi bahwasanya ketika menulis jangan mepet-mepet 50. Takutnya kena edit, kena geser-geser dan lainnya, ternyata konsepnya gini-gini nggak sampai 50 akhirnya gitu. Jadi buatnya ya 60-an lah ya Bapak Ibu ya, biar ada lebihnya gitu ya, biar nggak kurang nanti. Kemudian yang ketiga adalah tentang gambar-gambar. Yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan adalah Bapak Ibu gitu ya. Tim editor kami merapikan, melayout gitu ya, atau mungkin beberapa ada yang salah-salah ketik, kita akan proofreading lah mungkin ya, tapi yang sekelihatannya aja ya. Jadi tapi tetap Bapak Ibu yang memantau dulu, melihat dulu, mengecek dulu, nanti kita akan membantu ngecek finishing dan membuat cover dan yang lainnya juga nanti tim kami gitu. Apa boleh buat cover sendiri Pak? Boleh gitu, boleh aja. Nanti kalau misalnya kesulitan, tim kami bisa membuatkannya. Ya contoh yang sudah dibuat seperti apa, misalkan Pak pengen lihat contohnya, Bapak bisa langsung cek di website kami di guruinovatifIndonesia.com. Klik, nah ini program-program kami, Bapak Ibu sekarang ikut yang mana ya? Nah, ikut yang ini ya, yang ini lah. Kalau ingin urusannya dengan penerbit, Bapak bisa klik penerbit P4I ini. Nah, di sini ada, ini buku-buku yang sudah kami cetak ya, buku-buku Bapak Ibu semua ini. Nah, ini cover-covernya sudah menarik-menarik semua, sudah bagus-bagus ya. Ini sudah dibuat oleh tim kami yang membuat cover-covernya, jadi Bapak Ibu tinggal menunggu di rumah. Ya, kalau
Bahkan kita bisa mengirimkan dari sini ke rumah Bapak Ibu. Gitu. Asalkan apa? Asalkan bukunya selesai. Kalau bukunya Bapak Ibu nggak selesai ya nggak jadi ya. Ini banyak yang ini panggil aku mama, ini kan buku fiksi ya, Pintu Keberkahan, ini buku fiksi. Nah, ini asiknya matematika, non buku pelajaran ya. Manajemen strategi pemasaran dan manajemen pemasaran dan strateginya ini dosen berarti ya, Bapak Ibu dosen dan yang lainnya. Banyak sekali ini buku-buku hasil peserta kelas-kelas kami sebelumnya gitu ya. Ini kenapa kok belum ditampilkan semua? Ini yang kami tampilkan adalah yang sudah masuk pada Google Book ya, Google Book atau Google Play itu. Nah, jadi nanti bisa ketika diklik ini beberapa sudah kami arahkan lah, sudah terindeks oleh Google. Biasanya ada beberapa mungkin dosen widya suara yang ingin bukunya sudah harus masuk Google Pak, Google Book Pak gitu. Dan kami sudah bisa memfasilitasi itu. Terkadang kalau penerbit-penerbit yang lama belum bisa. Kalau kami sudah bisa. Oke, mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Oke, silakan Pak Zuhardi mungkin bisa menjawab pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Ya, di kolom chatting ada juga banyak sekali pertanyaan yang tentunya Bapak Ibu bisa nanti dilanjutkan di WA Group. Nah, WA Group itu sementara kami tutup agar semua informasi tadi yang kami sampaikan bisa dilihat nanti ataupun besok pagi kami akan buka dan kita bisa diskusi banyak dan silakan Bapak Ibu tanyakan apapun itu terkait dengan buku, terkait dengan penulisan dari awal sampai akhir bisa Bapak Ibu tanyakan dan konsultasikan di WA Group. Lalu dari Ibu Rismahara terkait dengan sistematika ataupun kerangka gitu ya. Kerangka sesungguhnya sangat gampang Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu guru ataupun dosen. Kerangka itu sesungguhnya sudah kita punya pada RPS. Setiap semester Bapak Ibu pasti membuat RPS ataupun RPP dari pertemuan 1 sampai dengan sekian. Dalam satu semester itu sekitar 10 sampai 16 pertemuan kan dengan materi-materi tertentu di bidang ataupun di mata pelajaran Bapak Ibu semua. Nah, itu semua sudah terstruktur dari pertemuan 1 sampai dengan terakhir kan. Nah, lalu setiap pertemuan pasti Bapak Ibu membuat materi. Nah, ini pasti membuat materi ini terkait dengan pengembangan nanti. Nah, itulah yang paling dasar Bapak Ibu jadikan kerangka. Kalau Bapak Ibu ingin membuat buku pelajaran, ya, buku pelajaran ataupun diktat, mungkin buku ajar mungkin di sana yang disesuaikan dengan RPS. Nanti Bapak Ibu bisa melampirkan juga di belakangnya itu adalah RPS. Kemudian mungkin Bapak Ibu menambahkan juga tidak hanya teori nanti di sana ataupun tidak hanya teori ataupun konsep, Bapak Ibu juga bisa menambahkan mungkin ada semacam ilustrasi, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan link-link video mungkin yang bisa didapatkan. Nah, juga Bapak Ibu nanti bisa buat sebuah buku elektronik. Nah, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu dari dosen ataupun guru yang ingin membuat buku ajar. Apakah boleh kita juga buat buku yang yang buku fiksi? Sangat boleh. Mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Nah, ataupun dosen bahasa Indonesia silahkan bisa membuat buku puisi, buku cerpen, lalu buku-buku ontologi yang lain. Nah, itu silahkan. Lalu individu ataupun kelompok. Silahkan Bapak Ibu untuk seperti yang saya sampaikan tadi, tipsnya adalah untuk pertama mungkin Bapak Ibu pemula gitu ya, boleh Bapak Ibu berkelompok terlebih dahulu berdua ataupun bertiga dengan teman sejawat, tidak harus di kelas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan kolaborasi dengan teman dosen Bapak Ibu, teman guru di kelas gitu ya, teman satu mata pelajaran serumpun gitu. Jadi lebih gampang. Nah, saya misalkan berkelompok dengan Ibu atau Pak Randi, saya tugasnya nulis bab 1, Pak Randi nulis bab 2, kan lebih gampang jadinya. Nah, kalau sendiri kan kadang repot juga gitu. Apalagi baru pengalaman pertama gitu. Lalu
mengubah skripsinya di buku. Nanti di pertemuan ketiga ada materi spesial khususnya itu bagaimana trik-triknya. Dan ada saya berikan contoh. Kebetulan saya nulis dulu di tesis saya, itu saya sudah jadikan buku. Disertasi juga ada yang saya buat jadi buku. Dan kebetulan saya lampirkan di contoh-contoh itu. Bisa dibuka linknya. Disertasi plus buku yang saya sudah buat itu ada di sana. Nah, tapi penjelasan secara teoritisnya nanti pada pertemuan ketiga, bagaimana tekniknya. Bagaimana cara meyakinkan diri kita ketika sudah mempunyai sebuah judul buku. Nah, tentu Bapak Ibulah yang ketahui dari Pak Bambang. Bapak Ibulah yang tidak perlu berpikiran terlalu jauh, Bapak Ibu. Saya ingin menulis apa keahlian saya, ataupun menulis dari bidang saya ataupun mata pelajaran yang saya ampu di kelas. Nah, itu saja sudah sangat bermanfaat sekali. Nah, terkait dengan mungkin apakah buku Bapak Ibu laku, buku Bapak Ibu bestseller nantinya, itu urusan belakang. Kita sistematis saja dulu dari awal. Saya ingin nulis untuk awal ini, saya mulai dari buku yang ataupun keahlian saya, ataupun buku pelajaran, ataupun buku yang saya ajarkan setiap hari, gitu ya. Pernah membuat buku modul di tingkat sekolah untuk kalangan sendiri, apakah bisa di-ISBN-kan? Bisa. Semua ini yang harus dicatat Bapak Ibu. Semua jenis naskah itu bisa di-ISBN-kan, asalkan ada syarat-syarat tertentu tadi. Ada naskahnya, isi naskahnya minimal 50 halaman, kemudian ada cover, ada daftar isi, ada data penulis. Itu yang penerbit kirimkan kepada Perpustakaan Nasional. Nah, itulah syaratnya untuk mendapatkan ISBN tadi. Tapi Bapak Ibu hanya cukup fokus pada naskah saja, terkait dengan layout, pengaturan, buku kertas, kemudian membuat cover, itu urusan penerbit. Tapi jika Bapak Ibu punya konsep cover tersendiri, it's okay. Silakan. Ataupun Bapak Ibu menguasai untuk membuat cover, silakan bisa dibuat sendiri. Lalu itu mengubah tadi sudah. Untuk referensi, kemudian terkait dengan kutipan akan kita bahas di pertemuan kedua terkait daftar pustaka, berapa jumlahnya. Kemudian itu Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhardi. Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari jam yang pada kami tentukan, ya sudah ternyata nggak terasa ya Bapak Ibu, sudah jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk malam ini kita cukupkan Zoom-nya. Tetapi pastinya masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami silakan, grup WA itu terbuka 1x24 jam, terbuka penuh nanti ya. Silakan Bapak Ibu punya pertanyaan malam-malam, tiba-tiba keinget pertanyaan, tulis saja di grup WA, itu nggak apa-apa. Nanti kalau kami online pagi-pagi atau siang pasti akan kami balas gitu ya. Jadi silakan bisa bertanya kapanpun itu di grup, silakan bisa konsultasi apapun itu di grup WA itu, silakan bisa maksimalkan. Jadi tidak harus menunggu Zoom ya. Zoom ini hanya media ketika Bapak Ibu ingin interaksi secara langsung ya. Tapi langsungnya juga sebenarnya WA itu juga bisa secara langsung juga ya. Cuma tinggal menunggu jawaban saja. Mungkin itu dari saya. Untuk Zoom kita akan lakukan lagi sesuai jadwal, yaitu pada hari Jumat pekan depan dengan materi bagaimana membuat buku bebas plagiasi dan mensitasinya, merujuknya, dan yang lainnya, tekniknya bagaimana. Kemudian juga nanti diajarkan bagaimana mengembangkan isi-isi buku, tips dan triknya bagaimana gitu ya. Dan nanti di pertemuan terakhir nanti akan dibahas bagaimana mempublikasikan buku dan juga bagaimana ide tambahan, yaitu mengubah laporan penelitian, baik tesis, skripsi, boleh disertasi ataupun laporan-laporan penelitian yang lain bisa diubah menjadi buku apa bisa. Nanti kita akan bahas di minggu ketiga. Nanti materinya akan kami berikan sebelum pelaksanaan Zoom. Saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Untuk record Zoom ini akan kami bagikan setelah terupload ya. Mungkin nanti malam atau besok pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, tuntas sampai
menyelesaikan bukunya nanti. Kita jumpa lagi di grup WhatsApp. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia.